Ziva. Silakan Ziva. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih sudah bisa kumpulkan kami dalam Zoom ini. Semoga kita bisa mengerti apa yang diajarkan Bu Bulan. Dan semoga lancar Zoom-nya, tidak ada jaringan yang terputus. Amin. Untuk Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ziva. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Bulan. Iya, anak-anak nanti ketika iya, selamat pagi ya. Oke, baik anak-anak, Bu Bulan mau menyampaikan informasi nanti ketika Zoom kita putus nanti masuk lagi ya ke alamat yang sama ya karena Bu Bulan pakainya cuma 40 menit. Oke? Itu ya. Nah, untuk menyingkat waktu kita, sekarang seperti biasanya kita akan awali dengan apa yuk? Dengan apa? Nyanyi lagu daerah. Iya, dengan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Kira-kira apa ya lagu daerahnya ya? Baby boba, you body boda bodo beda. Baik, anak-anak itu tadi kira-kira judul lagunya apa ya? Bunga jumpa. Bungong Jompa. Ada yang tahu nggak artinya bungong jompa itu apa? Harumnya bunga cempaka. Harumnya bunga kantil ya. Jadi bungong jompa atau dalam bahasa Indonesia itu berarti bunga kantil adalah tanaman khas dari Aceh.
Aceh yang harum dan indah. Nah, makanya orang-orang Aceh itu membuat lagu atau sering menyanyikan lagu Bungong Jumpa yang menggambarkan keindahan bunga yang berwarna kuning, lalu ada merahnya. Jadi sudah harum, indah, subur sekali. Jadi banyak sekali bunga kantil itu di daerah Aceh karena zaman dulunya Bungong Jumpa ini juga menggambarkan kerajaan di Aceh itu namanya Kerajaan Jumpa. Jadi kerajaan yang pernah berjaya di Aceh. Itu kerajaan Islam pertama yang ada di Aceh. Nah, sehingga lagu Bungong Jumpa ini itu menggambarkan suasana di kerajaan Aceh yang banyak sekali terdapat tanaman kantilnya atau bunga kantil. Kemudian macam-macam budayanya juga semuanya. Jadi dia menggambarkan seperti itu. Bungong Jumpa. Nah, Bisa tarian Aceh, Bu Bulan? oke, good job. Nah, ketika anak-anak nanti ditanyain sama orang-orang, kamu tahu nggak lagu Bungong Jumpa? Tahu, harus tahu. Terus dan ditanyain juga dari daerah mana? Daerah Aceh. Terus daerah Aceh itu terletak di pulau mana? Ayo, gimana jawabnya? Sumatera. Sumatera. Iya, Sumatera. Jangan di Indonesia ya. Pulau mana? Pulau Indonesia, bukan. Pulau Sumatera. Iya, betul. Kelas 2B ya ini ya, 2B. Nah, di kelas 2B Bu Bulan sudah meletakkan project ya di classroom, nanti Bu Bulan akan jelaskan. Tapi sebelum itu kita langsung saja Bu Bulan akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tema tugasku sehari-hari. Subtemanya tugasku sebagai umat beragama. Proyeknya mengelompokkan data. Ini ada di halaman berapa? Yuk, ada yang tahu nggak? 18. Kurang tepat. Halaman 1. 19. Iya, halaman 19 ya. Tadi ada yang menyebutkan halaman 19, betul. Halaman 19. Jadi tema tugasku sehari-hari, subtema tugasku sebagai umat beragama. Proyeknya adalah mengelompokkan data. Mengelompokkan data itu apa ya, Bu? Ya, kalau kelas 2 kan nggak begitu paham ya data itu apa, mengelompokkan itu apa. Nah, mengelompokkan itu mengatur data-data yang sama jenisnya menjadi satu tabel atau kolom. Data itu apa? Data itu informasi. Ya, sebuah informasi, kalau lebih mudahnya sebuah informasi yang tertulis. Nah, informasi yang tertulis. Kemudian lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama dapat menggunakan perangkat keras. Anak-anak sudah bisa semua menggunakan keyboard, menggunakan mouse, sudah sampai kelas 2 walaupun PJJ ternyata luar biasa. Kemudian dapat menyebutkan sikap yang harus dilakukan setiap umat beragama. Anak-anak punya agama enggak? Iya. Iya, punya ya. Terus dapat mengelompokkan agama dan tempat ibadah dalam sebuah tabel. Nah, ini dia mengelompokkan data atau informasi jenis agama dan tempat ibadahnya itu dalam sebuah tabel. Perangkat lunak yang akan digunakan apa? Microsoft Excel. Sudah tahu kan Microsoft Excel itu pengolah apa? Angka, good job. Jadi Microsoft Excel. Kelas 1 dulu sudah membuat. Kelas 2 baru pertemuan beberapa minggu yang lalu ya, yang proyek keempat itu kita membuat tabel apa? Dan kewajiban. Betul. Nah, apa saja sih tugasku sebagai umat beragama? Yang pertama, tugas untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Caranya gimana? Dengan menghormati dan menghargai kebiasaan, cara beribadah,
dan hari raya semua umat beragama. Kita tidak membeda-bedakan, gitu ya caranya. Itu menjaga agar kita tetap rukun dimanapun kita berada. Karena Indonesia ini ada berapa jenis agama di Indonesia? Ada yang tahu? Ada 6. Ada 6. Banyak ya, ada 6 jenis agama yang ada di Indonesia. Nah, dari 6 jenis agama itu, bisa menyebutkan nggak anak-anak agamanya apa aja? Bisa. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Good job, betul. Jadi ada Islam, Kristen, Protestan ya, Kristen Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang disahkan di Indonesia. Oke, lanjut yang kedua, tugas untuk menghargai semua umat beragama. Contohnya, setiap agama itu memiliki ucapan salamnya masing-masing. Kalau agama Kristen atau Katolik itu biasanya salam sejahtera kalau ketemu ya. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera. Kalau Islam itu assalamualaikum, nanti dibalasnya waalaikumsalam. Kemudian ada Om Swastiastu untuk Hindu. Terus Namo Buddhaya, kemudian dan lainnya. Pokoknya ya. Itu kita juga harus mengucapkan salam ya kepada teman-teman kita yang berbeda agama. Yang ketiga, tugas untuk menghormati teman yang beribadah. Nah, misalnya kita sedang bermain, kemudian salah satu teman kita ada yang melaksanakan ibadahnya, tepat jam 12 siang tuh doa Angelus. Aku mau doa Angelus dulu ya. Ada yang tahu nggak doa Angelus itu doa apa? Aku mau doa Tuhan. Doa malaikat Tuhan, betul. Doa malaikat Tuhan itu biasanya di Katolik, di agama Katolik, setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Itu ada aturannya ya, kapan harus berdoanya gitu ya, doa malaikat Tuhan. Nah, ketika ada kita main bareng nih bersama, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang macam-macam pokoknya. Terus yang Katolik ini bilang, aku mau doa Angelus dulu ya, karena udah jam 12 siang ketika main sepak bola. Kira-kira kamu sebagai temannya bagaimana? Memperbolehkan atau tidak? Memperbolehkan. Ya, memperbolehkan. Ya, itu salah satu tugas untuk menghormati teman yang beribadah. Good job. Nomor 4, tugas untuk saling membantu dan bekerja sama. Nah, misalnya jika ada teman yang kesusahan, kita harus menolongnya. Contoh, kamu dikasih tugas nih sama Bu Lelis misalkan, suruh berkelompok untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, kamu merasa bahwa aku harus berkelompok dengan temanku seagama, aku nggak mau kalau beda agama, itu salah atau benar? Tak boleh. Salah, tidak boleh. Iya, yang betul adalah kalian harus saling membantu walaupun beda agama. Jadi kalau dikasih tugas kelompok, kan itu ada masalah, ya udah kita pecahkan bersama, sama-sama ya, walaupun beda agama, nggak apa-apa. Nah, tidak masalah, kita saling membantu, saling bekerja sama. Nah, ini dia. Ini adalah tempat ibadah agama Islam. Namanya apa? Masjid. Masjid. Kalau kitab sucinya apa namanya? Al-Quran. Al-Quran. Betul. Betul. Terus yang sebelahnya ini? Gereja. Agama Protestan. Nah, agama Islam sendiri itu ada hari besar keagamaannya loh. Tahu nggak hari besar keagamaannya apa aja? Idul Fitri. Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak. Oke. Nah, kitab sucinya adalah Al-Quran. Kalau Kristen kitab sucinya? Alkitab. Alkitab. Betul, Alkitab.
Hari besar keagamaannya? Natal. Dan Paskah. Jadi kalau Kristen itu dua ya, Natal dan Paskah. Oke. Kemudian lagi lanjut. Ini dia. Nah, ini apa ini? Katolik. Namanya apa tempat ibadahnya? Gereja. Tetap gereja ya. Jadi Katolik dan Kristen itu sama, gereja. Cuman bedanya, ada bedanya sayang. Jadi kalau Kristen itu memang salibnya itu tidak ada patung Tuhan Yesusnya. Tapi kalau di Katolik itu ada, itu ya yang bedanya itu. Dari segi tata caranya juga berbeda. Tapi kamu cukup tahu tempat ibadahnya, terus Alkitabnya saja. Kalau ini kitab sucinya apa namanya? Alkitab. Alkitab, betul. Kitab sucinya namanya Alkitab. Kalau hari raya keagamaan Katolik apa saja? Natal dan Paskah. Ada hari Natal dan Paskah. Ada Paskah, ada Jumat Agung, ada kenaikan Isa Al-Masih. Ya, yang tanda merah itu di kalender. Aku tahu hanya pura. Nah, terus kemudian yang bawahnya ini apa ini namanya? Pura. Tempat ibadah pura ya, pura. Tapi orang Hindu bacanya pura. Aku pernah berdoa di sini. Di pura. Iya, ini Kan adalah aku agama Hindu. Iya, ini adalah tempat ibadah Kan aku agama dari Bali. Hindu. Ya, ini tempat ibadah agama Hindu namanya pura. Kalau kitab sucinya namanya apa, sayang? Weda. Kitab sucinya namanya adalah Weda. Tulisannya V ya, tulisannya pakai V, Veda, tapi bacanya Weda ya, Weda. Nah, kalau hari besar keagamaannya apa aja? Ada hari Galungan, ada Nyepi, hari Saraswati, terus apa lagi? Pagarwesi dan banyak lagi ya, macam-macam. Bubulan itu ibunya Bubulan itu asli dari Bali. Jadi setiap setahun itu 2 kali Bubulan pasti pulang ke Bali. Kalau di Bali anak-anak bersekolah di Bali nih. Nah, mereka pasti akan menemui banyak sekali hari libur. Ya, karena hari raya di sana nanti libur, hari raya apa nanti libur lagi gitu. Di Indonesia sendiri yang menganut agama Hindu terbesar itu ada di Pulau Bali, betul. Oke, selanjutnya yang atas ini adalah Konghucu ya, ini Konghucu nih. Ini tempat ibadahnya namanya Klenteng. Iya, Konghucu namanya Klenteng. Konghucu ini datang di Indonesia, agama Konghucu itu datang di Indonesia disebarkan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Jadi dari Tionghoa ya. Nah, nama kitab sucinya apa? Nama kitab suci agama Konghucu. Sisu Wuching, coba ulangi. Sisu Wuching. Ya, jadi Sisu Wuching gitu ya. Itu nama kitab suci Konghucu. Hari besar keagamaannya apa? Gak tahu. Tahun baru Imlek, Cap Gomeh itu hari besar keagamaan Konghucu. Nah, sekarang Buddha itu tempat ibadahnya bernama apa? Vihara atau wihara ya, biasanya kita sebutnya wihara. Kitab suci agama Buddha apa? Tripitaka. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Jumlah penganutnya banyak juga di Indonesia ada banyak juga. Dan agama Buddha ini agama tertua di dunia dan juga di Indonesia.
Ya, agama tertua. Nah, kalau Hindu tadi sejarahnya agama yang dengan sejarah paling panjang di tanah air kita atau di Indonesia. Kalau Buddha itu agama tertua di dunia dan juga di Indonesia. Nah, tempat ibadahnya namanya wihara, kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari besar keagamaannya apa? Hari Waisak. Hari Waisak, kemudian apa lagi? Apa itu Asada dan seterusnya ya. Nah, ada lagi nanti coba Google cari di Google. Oke. Nah, dari penjelasan tadi sekarang kita akan membuat tabel jenis agama. Seperti apa menggunakan Microsoft Excel. Nah, kayak gini contohnya. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini. Sekarang kita langsung aja mulai untuk membuatnya. Kita buka Excel-nya ya. Buka Excel, kita klik file, new blank workbook. Oke. Nah, kita sama yang seperti yang ada di halaman 20. Sama seperti di halaman 20, anak-anak bisa melihat di situ. Kita akan membuat tabel jenis agama. Nah, untuk membuat tabel jenis agama, terlebih dahulu kamu download gambar-gambarnya. Download gambarnya di mana, Bu? Download gambarnya ada di Google Classroom. Bu Bulan sudah letakkan di Google Classroom. Mana Google Classroom-nya? Ini. Baik, Bu. Nih ya. Bu Bulan sudah letakkan di Google Classroom, kelas 2B. Nah, nanti record Zoom-nya menyusul ya. Nah, seperti ini. Ini gambarnya di-download dulu semuanya. Ada 6 jenis agama. Di-download, kemudian anak-anak baru membuka si Excel-nya. Sekarang kita buka Excel. Nah, sudah tahu kolom itu dilambangkan dengan who? Kalau baris dengan 1, 2, 3. angka. Oke. Jadi sekarang Bu Bulan langsung mulai saja. Ini final project kita semester 1 ya. Jadi ini project terakhir semester 1. Minggu depannya lagi kita sudah nggak buat project-project lagi. Jadi satu semester ada 5 project. Ini project terakhir. Baris 1 kolom A. Di sini kita tuliskan. Apa itu judulnya di buku? Coba Bu Bulan bacakan dong. Sama di Indonesia dan jenis tempat ibadahnya. Oke. Nah, kalau judul tabel kita pakai caps lock untuk huruf besarnya. Jadi tabel jenis agama di Indonesia dan tempat ibadahnya. Pakai huruf besar semua ya, caps lock. Kemudian bawahnya sini yang baris kedua kolom A, kita tuliskan nomor pakai huruf kecil NO titik. Sampingnya yang kolom B baris kedua ini agama. Kolom C baris kedua apa? Tempat ibadah. Kolom D baris kedua adalah gambar. Nah, ini kan masih kecil-kecil ya. Nah, sekarang kita kita atur dulu jenisnya, jenis tabel, bukan jenis tabel. Tabel jenis agamanya ini sebagai judul tabelnya kita atur dulu. Ini kita tebalkan, diklik bagian kolom A baris 1, diklik, terus ditebalkan menggunakan bold. Lalu ukurannya kita boleh berikan ukuran 14. Jenis hurufnya apa, Bu? Bebas. Jenis hurufnya terserah. Kemudian yang judul kolomnya, nomor agama, tempat ibadah, dan lain-lain, ini juga sama. Diklik kiri, lalu digeser, diblok, kemudian dirubah menjadi 14, ditebalkan. Oke. Kemudian, klik pada baris 1. Klik pada baris 1. Di sini, lalu letakkan kursormu sampai dia membentuk atau muncul tanda panah hitam 4 seperti ini. Bu Bulan besarkan ya supaya kelihatan. Nah, tanda panah 4 seperti ini diklik kiri, tahan.
lalu ditarik lebarnya dibesarkan. Tabelnya dibesarkan ya. Kayak gini. Oke. Kemudian kolom A yang ini kita klik kiri. Lalu ini ditarik geser, nomornya disesuaikan. Kolom B, C, D juga sama. Klik kolom B, klik yang B-nya ini. Lalu klik kiri di antara B dan C, digeser. Kolom C juga sama, digeser. Kolom D juga sama, digeser. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita judul tabel, yang tabel jenis agama di Indonesia dan tempat ibadahnya, ini kita klik yang kolom A baris pertama, sampai kolom B, C, D. Lalu di merge and center. Supaya dia satu kesatuan. Nah, kalau sudah, ini bulan agak besar kan? Nah, kalau sudah, sekarang ditulis dulu. 1, angka 1. Sorry. Bentar ya, ini agak nge-lag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena tadi ada 6 jenis agama. Kemudian agamanya dituliskan dulu di sini. Ada Islam, kemudian ada Protestan, ya Protestan. Kemudian ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Kalau sudah, sekarang tempat ibadahnya namanya apa? Masjid. Gereja. Atau pura. Nah, anak-anak kalau 10 menit lagi kita mati Zoom-nya, nanti anak-anak masuk lagi ya. Masuk lagi ya. Nah, supaya kita bisa lanjut. Nah, karena Bu Bulan ini nggak pakai yang full 1 jam, tapi yang 40 menit yang basic. Vihara, terus Konghucu apa tadi? Kelenteng. Nah, kalau sudah seperti ini, tapi nanti kalau misalkan kita cukup untuk prakteknya, berarti kita selesai nggak apa-apa. Kemudian tabel jenis agama ini yang sudah kita blok tadi, yang sudah kita merge and center, dan semuanya ini kita buat middle line, kita posisikan di tengah-tengah dan kita buat rata tengah. Di blok dari A, blok sampai bawah sini, klik kirinya jangan dilepas, lalu klik middle align atas, kemudian klik center. Ini ya, klik middle align, lalu klik center. Setelah itu kan ini sudah rapi nih di tengah-tengah. Nah, kita buat border untuk membingkainya. Jadi nomor ini sampai sini kita blok, border, terus kita bingkai pakai border. Mana ya bordernya? Nah, kita pilih yang all border. Nah, kalau sudah, sekarang yang karena gambar kan nggak muat tuh, berarti kita kan harus memperbesar kolomnya. Jadi dari kolom atau dari baris 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita letakkan kursornya di tengah-tengah, kita Bulan. Ya sayang. Lan permisi ke kamar mandi sebentar. Boleh Leon.
Bulan dikasih minum. Ya, boleh. Jadi seperti ini ya, ditarik supaya bisa untuk tempat gambarnya. Nah, kemudian kalau sudah kita memasukkan gambar, cara masukin gambarnya gimana? Klik. Klik apa? Insert. Klik insert terus Picture. picture. Jadi klik insert, kemudian Picture. Betul. Nah, dimasukkan. Oh, agama Islam, berarti masjid. Kita klik yang masjid, pilih gambar yang masjid. Oh, besar sekali gambarnya. Nah, kita harus mengecilkan. Gimana cara mengecilkan gambarnya? Size. Kita kecilkan dengan cara menarik Kursor. titiknya ini ya. Jadi kan ini ada titik-titiknya tuh. Nah, kayak gini. Nah, ini kita klik kiri, kita tarik. Kita geser. Nah, kita geser. Nah, terus kita letakkan, kita klik kiri ya gambarnya, kita letakkan di tempatnya atau di kotaknya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, gini ya. Nah, kita atur, kita sesuaikan. Nah, setelah itu, kalau sudah sesuai seperti ini, sekarang Bu Bulan ambil satu contoh aja ya. Bu Bulan ambil satu contoh aja. Kalau sudah selesai seperti ini, sekarang semuanya gambar harus dimasukkan. Semua gambar harus dimasukkan. Tapi Bu Bulan kasih contoh satu saja memasukkannya. Kalau sudah, Makasih Bu Bulan. Ya, sekarang tabel jenis agama di Indonesia dan tempat ibadahnya ini yang disebut sebagai judul tabel. Ini kita klik kiri, lalu kita siram pakai fill color warna orange. Masing-masing kelas warnanya beda-beda. Ya, sudah Bu Bulan tentukan supaya tidak nanti ketika Bu Bulan koreksi Boleh ada bebas. bedanya. Enggak boleh bebas. Sama harus sama kayak punya Bu Bulan. Nah, Aku suka warna orange. kemudian nomor agama, tempat ibadah dan gambar ini di blok, lalu kita berikan warna, misalkan warna apa ya, kuning. Nah, kemudian sampai bawah tabelnya juga di blok diberikan warna biru ini. Jadi kelas 2B warnanya oranye, sini kuning, sini biru. Kalau kelas 2C tadi sini kuning, sini abu-abu, sini hijau. Ya, jadi ada bedanya, ada pembedanya. Oke. Jika sudah diberikan nama, kamu nomor absennya berapa, kemudian kamu kelas apa. Lalu simpan file, save as, cari di mana tempat yang mudah untuk kamu cari. Nama, nomor absen, kemudian 2B. Oke, apakah ada pertanyaan? Kurang 3 menit. Tidak. Bu Bulan juga mau tanya. Bu Bulan. Ya, gimana mau sayang? tanya Bu Bulan. Ya, Siva, silakan. Itu warnanya harus sama kayak Bu Bulan ya? Iya, sayang. Cepet ya. Harus sama. Harus. Harus sama. Kenapa harus sama? Karena untuk membedakan yang mana kelas 2C, yang mana kelas 2B, yang mana kelas 2A. Ya, kalau 2C tadi warnanya beda dengan 2B. Seperti itu. Tapi boleh bebas kan? Kok boleh bebas? Warnanya harus sama, orange, kuning, dan biru. Orange, kuning, dan biru. Oke. Oke. Bu. Ada pertanyaan lagi, sayang? Tidak. Junior mau tanya. Iya, Junior, silakan Junior. Bu Bulan. Iya, sayang. Iya, Junior, gimana?
Gimana Junior? Gimana? Warna. Ibu. Iya sayang, Bu Bulan kurang mendengar suaranya Junior. Bentar ya Junior dulu. Gimana Junior? Bulan kalau sudah dibikin kasih warna. Iya, betul. Sudah dibikin dikasih warna. Jacob gimana Jacob? Sebenarnya itu kan Bu Guru kirim agama Katolik. Aku lihat itu ternyata gereja katedral di gereja terbesar di Jakarta. Iya, betul sekali. Kamu pinter banget sih, Jacob teliti. Iya, itu katedral ya. Oke. Tadi warna apa aja? Warnanya orange, kuning, sama biru. Andriel. Nanti lihat record Zoom-nya ini ya. Oke. Oke, anak-anak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Cukup ya? Cukup ya? Cukup jelas. Nanti bisa melihat recordnya lagi. Bu Bulan akan share di Google Classroom dan di WA wali kelas. Kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau mimpin doa tadi? Tadi doa. Daniel. Iya, tadi Daniel. Lihat seperti ada garis-garis gitu. Oh iya, Leon seperti ada garis-garis ya gambarnya. Oke. Oke, Daniel, kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus selama belajar komputer ini. Biarlah pelajaran hari ini kami ingat selalu. Berkati Ibu Bulan yang sudah mengajar kami hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Bapa Sama dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mohon maaf ya anak-anak ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih dan teman-teman. Dadah. Dadah.